lebih dikenal dengan nama Aris Idol ini. Akhirnya kita bisa mengangkat updatean terbaru beliau. Karena kemarin kita tahu banyak sekali musibah ya, mulai dari perjalanan karirnya kita tahu perjuangan dia mulai dari pengamen sampai akhirnya lolos kompetisi nyanyi sampai akhirnya harus berhenti dari manajemen. Sehingga akhirnya harus memulai bisnis kuliner dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka perjalanan hidup orang tidak ada yang tahu dan sekarang menjadi sukses. Nah kabarnya kalau perjalanan hidup orang itu lancar ya, itu juga berkat doa istri. Cuma sepertinya ini kenapa dia udah dengan doa istri, dengan dukungan keluarga, dia kalau setiap kali beraktivitas dia bawa-bawa istri kedua pemirsa. Cepetan klarifikasi, nanti saya bilangnya fitnah lagi. Kan udah siapa istri keduanya? Kan udah cerai yang pertama, Bu. Nah, ini istri kedua, jadi ya sah-sah aja, Bu. Nah, which is? Istri keduanya adalah gitar pemirsa, tolong ya, ini adalah gitar yang harganya kabarnya puluhan juta. Nah ini selalu menemaninya setiap beraktivitas. Seperti apa update-nya? Dapatkah aku ini gitar ya, gitar sesungguhnya bukan berbadan gitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aris Idol mengajak pemirsa insert ngecek mobil yuk. Mobil aku guys, dalamnya seperti apa? Gerebek mobil. Gerebek mobil. Berantakan. Melewati segala uji dalam pernikahan, pasangan Aris Idol dan Rosilia Oktovani cipta romansa dalam setiap kesempatan. Setiap sang suami tampil di acara, setiap itu pula Fanny sebisa mungkin mendampingi. Dan dalam surat kamera insert, bagaimana Fanny begitu fasih soal kebiasaan sang suami, tergambar ketika mereka memperlihatkan isi mobil yang dianggap bak rumah kedua. Di bagian bagasi, ada satu hal yang tidak boleh tinggal. Itulah gitar kesayangan Aris. Dari 6 gitar yang dipunya, gitar inilah yang selalu dibawa kemana-mana. Dengan kelakarnya, istri Aris, Fanny, menyebut bahwa gitar tersebut adalah istri kedua Aris Idol. Gitar yang dibeli dengan harga 30 juta rupiah lebih tersebut menjadi teman berkarya bagi sang penyanyi. Yang pasti bawa gitar, Kak. Pasti bawa gitar. Istri kedua. Ini selalu tidak pernah absen. Kesayangannya paling kesayangannya. Gitarnya ada 6, tapi ini yang paling kesayangan. Sampai dibilang istri kedua sama Teteh ya? Betul, karena dia ibarat nggak ada ini. Waduh, balik lagi, ambil katanya. Ini nggak bisa. Karena perjuangan katanya mendapatkan gitar ini. Ini murah kok. 34 juta. Oh. Murah. Bagaikan bunga yang layu saat kemarau melanda. Kini engkau datang lagi setelah cinta pergi. Gitar yang begitu enak terdengar telinga, rasanya tak salah jika Aris menjadikan alat musik satu ini sebagai barang kesayangan yang tidak boleh ketinggalan sama sekali. Dan selain gitar, ada banyak barang lain yang disimpan di mobil mereka. Dan hampir semua adalah barang-barang yang biasa digunakan Aris untuk keperluan syuting. Bahkan, Fanny menyebut barang bawaan mereka jauh lebih banyak karena Aris sering mendapat tawaran pekerjaan secara tiba-tiba. Bareng suami, anak, istri aja semua ya? Ini semuanya sebenarnya barang dia. Ini jadi kita Ini sepatu. Tadi yang aku pakai sepatunya di acara ini. cara Ambiar. ini. Biasanya kalau sepatu ini biasanya aku pakai buat acara TV. Terus Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini ini nggak terlalu baju-baju ya. kalau buat salin ayah. Kadang kan dia suka on the spot, tiba-tiba kemana. Ini juga sepatu. Berapa, Kak? Sepatu juga, kalau sepatu lagi. Ini biasanya emang banyak apa ya, aksesoris. Biasanya lebih banyak lagi, lebih penuh lagi. Iya. Ini lagi kosong ini. Beneran, biasanya aku bawa koper malah. Di bagian bagasi, hampir semua barang punya Aris. Tapi di bagian kursi penumpang, ada barang kepunyaan Fanny yang tidak boleh ketinggalan. Benar-benar seperti jadi rumah kedua, mobil Aris dilengkapi dengan bantal hingga selimut. Dan selain keperluan sehari-hari, Fanny juga selalu membawa tasbih setiap bepergian. Ini ada bantal. Bantal, selimut. Kadang kita tidur di mobil. Suka perjalanan jauh ya? Iya, ini baju-baju, ini sendal. Itu doang. Udah, terus di depan lagi apa ya? Udah sih, nggak ada apa-apa tuh. Kalau di depan kayak gini aja. Ini selalu aku bawa tasbih karena dimanapun kita selalu berada, aku pasti menyempatkan untuk zikir.
Membawa banyak barang, selalu menyertakan istri dalam setiap kegiatan, Aris juga rutin membawa sang anak Rasya ke tempatnya bekerja. Tapi bukan berarti Aris ingin menjadikan sang buah hati seperti dirinya, berkarir di pentas keartisan. Sebab Aris punya impian lain untuk sang putra, di mana penyanyi satu ini ingin melihat anaknya menjadi hakim atau pengacara. Lantas apa yang membuat Aris begitu menggebu untuk melihat anaknya jadi pengacara? Buat jadi artis, aku bukan yang nggak mau ya, tapi aku ngerasa kayak itu bukan gaya aku, bukan passion aku. Iya. Jadi cuma ngikut-ngikut aja. Iya, cuma ngikut-ngikut aja. Iya, support banget. Tapi ayah lebih support anaknya jadi Hakim katanya. Oh. Jadi Pak Hakim ya, Dek. Karena kata ayam, aku miminya dibully mulu, jadi netizen menghakimi. Nah, aku malah pengennya dia jadi lawyer. Iya, hakim atau lawyer kan? Gitu. Oke deh.